Masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Tahukah Anda, dalam perang nuklir terbuka, senjata apakah yang diketahui paling mematikan dan berpotensi menjadi monster mengerikan yang dapat menciptakan kerusakan besar? Menurut sebuah artikel di majalah militer Polygon, dari ketiga triad nuklir, yakni pesawat bomber pembawa senjata nuklir, dan yang kedua misil ICBM atau rudal antar benua, yang ketiga adalah ICBM berbasis kapal selam nuklir. Diketahui, operasi nuklir berbasis kapal selam nuklir lah yang diketahui berpotensi untuk menghasilkan kesuksesan dalam serangan secara langsung. Kok bisa begitu ya? Dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas mengapa kapal selam nuklir dianggap sebagai senjata yang paling mematikan dan berbahaya pada perang modern, terutama pada perang nuklir habis-habisan. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijazah tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Nuklir submarine atau kapal selam nuklir disebut kapal selam nuklir bukan karena kapal selam tersebut telah dipersenjatai dengan misil dan hulu ledak nuklir, tapi karena faktanya ada beberapa kapal selam nuklir diesel yang dipersenjatai dengan nuklir. Disebut kapal selam nuklir karena faktanya kapal ini ditenagai oleh bahan bakar nuklir, terutama uranium HEU berbasis reaktor air ringan atau sejenis reaktor vessel yang bisa berdaya hingga 50 MW. Kapal selam nuklir adalah jenis kapal selam berat dengan ukuran sangat besar yang tentunya difasilitasi teknologi super sangat canggih. Umumnya kapal selam nuklir jauh lebih besar dan berat daripada kapal selam konvensional lain. Lantas apa saja ya hal-hal yang membuat kapal selam nuklir begitu menakutkan? Yang pertama dan yang paling mendasar adalah mode siluman. Hampir seluruh kapal selam nuklir generasi terbaru seperti kapal selam milik Rusia, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis sangatlah sulit untuk terdeteksi, bahkan oleh radar super sensitif kapal induk. Kapal selam nuklir sangatlah mahal dan biaya terbesar untuk membangun kapal selam nuklir adalah proses perakitan konstruksi yang kedap segala macam pendeteksian radar seperti kedap panas, kedap suara. Reaktor vessel kapal selam nuklir dirakit dengan perangkat peredam panas dan reaktor tersebut tidak menghasilkan suara seperti kapal selam tenaga diesel. Dengan berbagai lapisan isolator anti radiasi elektromagnetik, membuat sistem siluman kapal selam nuklir hampir mustahil untuk terdeteksi. Umumnya, kapal selam nuklir bisa terdeteksi ketika mereka sudah berada sangat dekat dengan pusat detektor sonar musuh. Jadi serangan tiba-tiba kapal selam nuklir menjadi senjata utama yang sulit untuk dideteksi. Selain itu, hampir mustahil untuk mengetahui jejak-jejak pergerakan kapal selam nuklir. Tahukah Anda, kapal selam nuklir generasi terbaru diketahui dapat beroperasi secara terus-menerus di dalam air selama 20 tahun tanpa pernah naik ke permukaan. Dengan perbekalan cukup seperti bahan bakar uranium, logistik, atau makanan dan obat-obatan, para kru tidak perlu khawatir berada bertahun-tahun di dalam air. Kebutuhan air dan oksigen dapat diproses oleh perangkat canggih kapal selam, seperti perangkat elektrolisis yang mengubah H2O atau air menjadi O2 atau oksigen dengan memisahkan kandungan hidrogen. Ketika kapal selam nuklir sudah memulai operasi pengintaian atau penyerangan ke wilayah musuh, layaknya pertapa di bawah air, mereka akan bergerak senyap tanpa suara dan dapat beroperasi di tempat yang super terpencil, bahkan di perairan dingin. Seperti kejadian beberapa bulan lalu di mana dua kapal selam nuklir Rusia yang tiba-tiba terdeteksi di zona wilayah Amerika di Alaska, tapi setelah itu menghilang dan mustahil untuk mengejar atau menangkapnya karena mereka akan bergerak bagaikan paus di gelapnya lautan dalam. Oleh karena itu, mengapa umumnya kapal selam nuklir yang tenggelam? Karena kecelakaan sangat sulit untuk ditemukan. Hal itu tak lain karena mode siluman kapal tersebut. Dan yang paling utama dari kapal selam nuklir adalah daya serang. Tahukah Anda, kapal selam nuklir keras berat seperti Akula Rusia atau Ohio Amerika Serikat mampu mengangkut hingga 20 rudal ICBM atau Intercontinental Ballistic Missile yang biasa disebut dengan SLBM atau Submarine Launch Ballistic Missile. Umumnya, SLBM atau rudal balistik kapal selam memiliki beberapa hulu ledak dengan total hulu ledak hingga mencapai 2 hingga 5 megaton TNT. Dan seandainya satu SLBM
mampu memuat sekitar 6 hulu ledak nuklir yang masing-masing berdaya hingga 500 kiloton. Kita bisa kalikan 6 hulu ledak dikali 20 ICBM atau SLBM, yakni 120 hulu ledak, yang artinya setiap serangan kapal selam nuklir akan menghancurkan sekitar 120 wilayah atau kota di setiap negara, di mana setiap kota akan mendapatkan ledakan antara 100 hingga 500 kiloton, yang notabene itu jauh lebih besar daripada bom Nagasaki yang hanya 22 kiloton. Diketahui persentase keberhasilan sebuah kapal selam nuklir jika sudah berada di zona atau teritori musuh dapat mencapai sekitar 93%, karena sistem pertahanan udara lawan tak akan bisa menghadang sebuah ICBM yang bergerak dengan kecepatan hingga 7-12 km per detik yang sudah diluncurkan oleh kapal selam nuklir. Apalagi ICBM tersebut sudah berada di teritori negara tersebut. Hanya perlu hitungan detik sebelum ICBM menghujam ke tanah. Karena diketahui, saat-saat yang paling memungkinkan untuk mencegat ICBM adalah awal peluncuran. Karena pada detik-detik awal tersebut, ICBM belum mencapai kecepatan maksimalnya. Dengan mobilitas siluman kapal selam nuklir, membuat ICBM dapat diluncurkan di mana saja. Karena sistem pertahanan rudal musuh tak akan bisa memprediksi jalur lintasan ICBM, karena hal itu pasti terlalu singkat. Ya, dan berikut fakta-fakta yang menjadikan kapal selam nuklir sebagai sistem senjata terbaik dari ketiga triad nuklir. Profesor Kardus dari sebuah galangan pembuatan kapal selam nuklir di Liverpool, Inggris mengabarkan,